Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Oke, apa kabar kalian hari ini? Dan aku masih tetap memberikan support dan dukungan dan serta doa-doa ya, agar kita semua segera diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki, supaya kita tidak diuber-uber lagi sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online, supaya segala beban himpitan hidup hari ini tidak lagi menghampiri kita dan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang ada hari ini. Oke, apa kabar hati yang sedang galau, yang mungkin temperatur badannya sudah semakin panas, atau mungkin yang sedang meriang-meriang ya, atau mungkin yang sedang berputus asa karena sudah dipermalukan sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Baiklah, pada video kali ini kita pengen kasih support dulu. Kita pengen memotivasi dulu untuk semua teman-teman yang mungkin hari ini sedang merasa kebingungan ya. Kebingungan bagaimana cara melunasi semua hutang-hutang yang ada hari ini. Kebingungan bagaimana cara mencari dana talangan yang mungkin hari ini pengen dibayarkan ke sana dan kemari. Dan akhirnya meminjam uang lagi di offline. Ngutang lagi ke sana kemari. Akhirnya minjem uang lagi sama teman, sama keluarga, sama kakak, sama om, tante, dan lain sebagainya. Dan hari ini hutang pinjolnya tak kunjung selesai. Akhirnya hanya terus membayar biaya beban denda, bunga, dan lain sebagainya. Banyak banget, cukup komplit ya permasalahan hidup kita hari ini di tengah kesulitan badai perekonomian. Ditambah lagi nanti dengan pemikiran dan urusan keluarga. Banyak banget. Untuk yang sudah bekerja mungkin gajinya terus-terusan habis hanya untuk membayar biaya perpanjangan terus. Dan yang hari ini masih jualan online, yang kemarin salah dalam mengambil keputusan, berharap bisa uang pinjol ini diputarkan ke sana kemari menjadi sebuah keuntungan, akhirnya bukan dapat keuntungan, malah jadi buntung. Jadi solusinya bagaimana hari ini? Baiklah, dari semua permasalahan dan rangkaian perjalanan hidup kita yang akhirnya terdampar karena masalah pinjol ini, aku pengen mengingatkan terlebih dahulu, dan pesan ini berulang kali kita sampaikan, untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan, serta tidak menciptakan semua ketakutan-ketakutan di dalam diri. Karena hal itu bisa mempengaruhi semua pola pikir kita, semua cara berpikir kita. Jadi kalau kalian ini tidak tenang, maka kalian tidak akan mampu untuk mengambil kesimpulan dan cara berpikir yang jernih. Jadi untuk bisa mengambil langkah yang positif itu, kita harus memikirkan sesuatu yang positif. Kalau yang hari ini masih terus-terusan menakut-nakuti dirinya sendiri, takut didatengin debt collector, takut disebar data, takut biaya denda dan bunganya semakin tinggi, maka semua sisi kehidupan kita akan terkekang dengan rasa takut. Jadi itu dulu yang harus kita bereskan. Kalau masalah biaya denda dan bunga, itu nanti sesuai dengan peraturan OJK, mereka tidak boleh membebankan kepada kita, kepada kalian itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi di sini semua pertanyaan kalian itu sudah terjawab sebenarnya. Tentang kekhawatiran kita hari ini, kedatangan debt collector, penambahan biaya denda dan bunga. Kalau untuk biaya denda dan bunga sudah terjawab. Untuk kedatangan debt collector, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kalian tidak merasa malu ketika pihak debt collector datang ke rumah. Hari ini yang menjadi masalah itu kita semua ini takut merasa malu. Takut tetangga-tetangga kita tahu. Takut rekan-rekan kerja kita tahu kalau kita hari ini disamperin dan ditagih sama pihak debt collector. Cobalah untuk berpikir secara positif hari ini. Cobalah untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang akan terjadi. Setelah kita berusaha dan berdoa dengan serius. Ketika memang pihak debt collector mau datang ke rumah, mau datang ke kantor, ya silahkan. Kita fine ya, datang aja. Dan kita akan menjalin silaturahmi dengan mereka dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan kita akan layani semua pertanyaan mereka terkait tentang masalah hutang kita yang ada hari ini. Jadi sebenarnya sudah cukup rampung. Dan hari ini kita terus-terusan mempersulit diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita timbulkan sendiri. Dan yang lucunya lagi, banyak dari subscriber kita hari ini
yang membuat pertanyaan sendiri, yang menjawab pertanyaan itu sendiri juga. Padahal kita sudah jawab loh pada video-video yang sebelum-sebelumnya. Jadi sehebat apapun kita memotivasi kalian hari ini, kalau kalian memang belum benar-benar mau bangkit dari segala macam masalah yang ada hari ini, dan kalian terus-terusan membiarkan diri kalian terbelenggu dengan semua pemikiran yang negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Jadi kalau hari ini kalian itu tidak mau merubah cara berpikir kalian, maka semuanya akan sia-sia. Jadi terkait tentang bagaimana cara melunasi, bagaimana kalau seandainya pihak OJK akan memblacklist backing kita, itu sudah kita jawab juga di video-video sebelumnya. Yang penting kalian itu harus bisa untuk tetap tenang terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu kunci kita bisa segera bangkit dan keluar dari semua permasalahan ini. Tidak ada satu orang pun yang hari ini lepas dari sebuah masalah. Ya minimal masalah kerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan ada aja. Pasti setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dan hari ini setiap orang berbeda dalam menyikapinya. Berbeda dalam menanggapi dan menyelesaikannya, termasuk di dalamnya permasalahan aplikasi pinjol ini. Kalau kita terus-terusan terbelenggu ya, terus-terusan memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi, maka semua energi kita akan terkuras ke situ. Yang sudah pasti terjadi sekalipun masih bisa kita cari solusi yang baik, solusi yang tepat. Yang hari ini masih terus-terusan gali lubang tutup lubang dengan harapan bisa menyelesaikan masalah yang lama dengan cara menimbulkan masalah yang baru, sudah pasti tambah ribet hari ini. Sudah pasti tambah rugi, sudah pasti nambah kerjaan lagi. Dan itu sudah pasti mengganggu jam-jam istirahat kalian. Sementara hari ini setelah selesai sibuk bekerja, sibuk melayani anak, suami dan itu segala macam, kita butuh istirahat total. Pada jam-jam istirahat kita itu kita butuh untuk mengumpulkan energi. Dan akhirnya terkuras habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segeralah berbenah dan kumpulkan uang. Dan segeralah menjadi orang kaya. Supaya kita tidak berkenalan lagi sama yang namanya aplikasi pinjol. Yang hari ini permasalahannya dari awal itu kecil. Bahkan mungkin ada beberapa subscriber kita itu awal masalahnya itu tertipu ya, mungkin tertipu tenor, mungkin tertipu dari Gestun yang katanya bisa mengambil uang dari aplikasi A, B, dan C dicairkan menjadi uang tunai. Banyak banget permasalahan. Ada yang mungkin awal mulanya ditipu sama sahabatnya ya, ada yang memang mungkin dicuri data-datanya, banyak banget. Jadi kalau yang hari ini ya yang mendapatkan masalah seperti ini, misalnya yang tidak mendaftar, tidak menerima uang tunai tapi mereka itu diuber-uber dan disuruh membayar, maka tidak usah dibayarkan. Fix itu namanya pemerasan, penipuan ya. Kalau kalian tidak menerima uang apapun, barang apapun dari aplikasi tersebut tapi kalian masih disuruh bayar, maka tidak usah dibayar. Terkait tentang masalah aplikasi pinjol ilegal, bolak-balik kita udah sampaikan, aplikasi pinjol ilegal itu tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh, serta tidak memberikan kontribusi apapun hari ini kepada pemerintah. Mereka tumbuh dengan liar, bahkan hari ini sudah semakin tersebar. Dan masyarakat kita hari ini memang benar-benar masih banyak yang membutuhkan edukasi terkait tentang aplikasi pinjol ilegal ini. Oleh sebab itu kita masih tetap hadir ya untuk memberikan semua informasi aplikasi pinjol apa saja yang hari ini memang masih terdaftar dan berizin di OJK. Jadi udah cukup jelas. Mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang hari ini mungkin sudah semakin padam ya. Yang hari ini sedang berputus asa, ayo segera bangkit lagi. Kita perbaiki segala sesuatunya dari yang hal terkecil, termasuk dari cara kita berpikir dan menanggapi masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Insya Allah pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi hari ini. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.